Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Irfan Hilmi, mahasiswa PPG Angkatan 1 IKIP Siliwangi, Bandung. Hari ini pada tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai salah satu syarat lulusan program PPG. Adapun uji kinerja yang saya laksanakan yaitu secara daring karena melihat kondisi dan situasi saat ini di kota yang tempat saya berada termasuk dalam zona merah COVID-19. Berikut saya lampirkan formulir pendaftaran kartu uji kinerja dalam rangkaian UKM PPG Angkatan 1 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Senin tanggal 19 Juli 2021 kita dapat berjumpa lagi ya dalam kegiatan belajar mengajar secara daring. Semoga kita dalam sehat. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tema 3 yaitu sistem dan manusia dan tangga nada. Oke, untuk memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Arul. Arul, minta coba tolong pimpin teman-temannya berdoa. Iya, berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arul. Ya, karena sekarang masih dalam keadaan pandemi, Bapak berpesan supaya kepada anak-anak tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Ya, kalau di luar rumah harus pakai masker ya, karena ini di dalam. Selanjutnya, Bapak minta kepada kalian untuk supaya tambah semangat ya, kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, menganalisis organ pencernaan manusia beserta fungsinya ya. Yang kedua, menganalisis proses pencernaan makanan dengan baik. Ya, yang ketiga, mengkombinasikan lagu organ pencernaan manusia diiringi musik sederhana. Oke, itu tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini. Ya, supaya lebih semangat, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional, ya, Hari Merdeka. Ya, kita jadi H-Muntaha. Ya, yang perlu kalian perhatikan, saat menyanyikan lagu wajib nasional harus dalam posisi siap. Ya, kalau duduknya siap. Kalau baik, kalau bisa berdiri. Tapi karena ini kita daring, Bapak minta kita menyanyikannya dengan posisi duduk aja, tapi duduknya duduk siap. Oke, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat menghargai jasa para pahlawan. Ya, paham semuanya? Paham. Oke ya, siap ya semua ya. Kita nyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Siap semuanya? Ya. Lagi ya, lebih kompak ya. Ikutin tempo dari Bapak. Tujuh. 17
Oke, nah, barusan kita sudah selesai menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, tadi tujuannya apa? Supaya kita hafal lagu wajib nasional? Biar bersemangat. Iya, biar kita tambah semangat. Ya. Semangat, dan kalian harus hafal setidaknya 10 lagu atau boleh lebih ya. Oke, untuk selanjutnya tadi materinya apa hari ini? Tentang pencernaan. Oke. Nah, Bapak mau tanya nih sama Natali. Natali pernah nggak makan atau minum sambil berdiri? Ini pernah, coba jawab. Nggak, Pak. Pernah, Pak, pas lagi jajan. Nah, Arul pernah ya? Nah, pernah ya. Jadi ada yang pernah, ada yang enggak. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem pencernaan ya, yang tujuannya supaya kalian tahu dampak yang kebiasaan yang kalian lakukan terhadap sistem pencernaan. Ya, hari ini kita belajar tentang organ pencernaan, apa saja organ pencernaan dan juga fungsinya. Oke, paham? Paham ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak memiliki video tentang sistem pencernaan, ya, proses pencernaan makanan. Ya, sebelum kalian nanti menyebutkan organ-organnya, Bapak mau memberikan gambaran ke kalian tentang proses pencernaan makanan. Ya, ngerti? Ya. Oke, sekarang disimak baik-baik videonya berikut ini. Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Berikut tadi video pembelajaran. Coba tolong yang masih speakernya masih nyala, tolong dimatikan supaya suara-suara dari luar kedengaran ya. Kalau ingin berbicara boleh dinyalakan ya, dinyalakan dengan menyebutkan nama. Ya, karena Bapak di sini hanya bisa melihat apa yang Bapak tampilkan. Ya, tapi kalian tetap dalam posisi siap. Oke, nah tadi berikut adalah video pembelajaran tentang proses pencernaan makanan ya. Nah, tadi ada istilah-istilah sulit yang dipahami tuh ya. Nah, apa itu, Pak? Kayak contohnya enzim tripsin, enzim renin. Nah, itu nanti kita akan pelajari sambil berjalan ya. Nah, tapi sebelumnya itu Bapak ingin tanya alasan tadi kenapa kita tidak boleh makan atau minum sambil berdiri. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba, kalau tidak ada yang mau menjawab, Bapak akan tunjuk. Apa alasannya? Ayo. Arul, Habibi, Jihan mungkin. Apa alasannya? Ya. Oke, kalau nggak ada yang menjawab, coba Bapak akan memberikan gambaran. Kira-kira kalau kita makan sambil minum dalam keadaan berdiri, terlihat sopan apa tidak? Tidak, Pak. Itu saja.
kalian tidak sulit mencari jawaban yang saja ya. Kalau makan itu dalam sebenarnya dalam keadaan hidup. Ya. Sesuai kedokterannya atau sainsnya itu supaya makanan lebih mudah diserap oleh tubuh sari-sari makanannya. Oke, itu ya. Jadi alasannya kita makan sebaiknya duduk itu supaya sari-sari makanan atau nutrisi yang ada pada makanan lebih mudah diserap oleh tubuh, ya. Atau punya pertanyaan lain, mengapa kita saat makan tidak boleh sambil berbicara? Ada yang tahu? Kalau sambil berbicara nanti supaya tidak keselak, Kak. Nah, supaya tidak keselak. Nah, itu Jihan ya jawabnya. Ya, karena di dalam organ pencernaan kita itu saluran sini nih di tenggorokan kita ada selain kerongkongan ada juga tenggorokan ya. Kalau kita makan sambil berbicara itu makanan yang kita makan bisa masuk ke dalam saluran tenggorokan bukan ke kerongkongan ya. Kalau yang untuk bernapas disebutnya kerongkongan apa tenggorokan ya? Kerongkongan. Ya, yang untuk makan disebut kerongkongan. Yang disebut saluran pernapasan disebutnya tenggorokan. Nah, kenapa kita bisa keselak? Kemungkinan bisa terjadi makanan yang kita makan itu masuk ke dalam saluran tenggorokan. Nah, maka dari itu untuk menghindari itu kita dianjurkan selain makan sambil duduk harus tidak sambil berbicara. Oke, kami dan menghafalnya mari kita buat jadi nyanyian ya. Nyanyian judulnya Alat Pencernaan Manusia ya dengan nada atau bebek angsa. Oke, untuk bisa kita nyanyikan bersama? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, nggak usah malu-malu ya, percaya diri ya. Siap semuanya? Oke, kita boleh dinyalakan semuanya. Ya. Ya, kita nyanyikan ya. Ya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke. 1, 2, yang kompak ya. 2, 3. Itu lagu untuk alat pencernaan. Coba boleh di off lagi supaya nggak ganggu. Oke, suara Bapak jelas? Masih jelas? Masih jelas. Oke, jelas. Oke, karena ini masih daring, Bapak berharapnya kalian tidak hanya sekarang menyanyikannya, tapi nanti kalau ada waktu luang, boleh dinyanyikan selain tadi lagu wajib yang di awal kita nyanyikan untuk lebih memahaminya lagi. Ya, jadi tidak sebatas di pembelajaran ini kalian nyanyikan, tapi di lain waktu juga boleh kalian nyanyikan. Enzim amilase. Nah, enzim amilase itu yaitu merubah zat tepung menjadi gula. Ya, gula gunanya untuk tubuh kita apa? Ada yang tahu? Untuk tenaga. Ya, untuk menghasilkan tenaga, ya.
Sebentar, Pak. Natali dulu mungkin, atau dilanjut dulu ya, nanti nanyanya sambil berjalan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut ya. Jadi itu proses pencernaannya dimulai dari mulut ya, lanjut ke kerongkongan. Nah, setelah kita mempelajari prosesnya, ya kita kembali untuk coba kalian bisa perhatikan gambarnya ini, bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, inilah gambar alat pencernaan kita ya, dimulai dari mulut ya, mulut, kemudian yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam itu anus ya. Ya, nanti Bapak minta kepada kalian untuk menggambarkan pencernaan manusia beserta fungsinya. Ya, sekarang Bapak perintahkan kalian siap-siap untuk nanti menggambar organ pencernaan manusia dan fungsinya. Oke, kita lanjut ya. Bapak mau sapa dulu nih. Kalau Bapak tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya gimana? Sehat. Apa kabarnya hari ini? Bagian intinya bagian tubuh, bagian organ pencernaan. Ngomongin pencernaan, apa sih itu pencernaan? Ada yang tahu nggak? Pengertian dari pencernaan itu? Untuk mencerna makanan, Pak. Untuk mencerna nutrisi dari makanan atau minuman, Pak. Nah, untuk mencerna makanan. Nah, nih proses pencernaan makanan pengertiannya ini nih. Coba boleh dicatat pengertian pencernaan makanan. Yaitu proses menghancurkan makanan, zat-zat makanan yang tubuh ya. Bisa kebaca kok, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Oke, udah. Oleh tubuh. Nah, makanan yang baik untuk tubuh kita itu apa aja sih? Boleh Habibi satu, Habibi apa? Makanan yang tinggi, Pak. Ya, yang sayur dan buah. Buah-buahan Dan sayur. sayur. Terus apa lagi? Susu. Ayam, daging. Ikan. Nah, dari makanan itu ya, dari makanan itu kalian harus tahu kandungannya. Coba dari makanan pokok kita seperti beras mengandung apa? Ada yang tahu? Karbohidrat. Nah, betul. Yang daging, lauk-lauk mengandung apa? Protein. Nah, kalau buah-buahan, vitamin. Kalau sayuran apa? Serat. Yang kelima, ya susu mengandung zat besi. Makanan yang baik untuk tubuh supaya proses pencernaan. Di lagu coba kalian lihat lagi lagunya. Ya. Ada pencernaan secara mekanik dan pencernaan coba yang belum pencernaan di mulut secara mekanik itu oleh apa? Ayo fokus. Ada yang bisa bantu temennya? Lidah. Pinter. Tadi ada di lagu secara mekanik itu dibantu oleh
lidah. Nah, kalau secara kimiawinya, enzim alin. nah, enzim. Selain di mulut ada pencernaan kita pelajari. Mulut nih, boleh kalian tulis pengertian dari fungsinya mulut itu apa. Bapak klik, yang muncul, yaitu apa, coba dibaca satu orang. Tempat masuknya makanan dan minum ianya. Proses pencernaan makanan jadi Oke, ya itu ya fungsi dari mulut. Di awal sudah mempelajari tentang proses pencernaan makanan yang melalui video dan juga lagu. Ya, pesan Bapak lagunya silakan dinyanyikan di lain waktu supaya lebih memahaminya. Dan yang paling utamanya materi hari ini tentang organ pencernaan ya. Lagu tadi kira-kira ada yang tahu nggak termasuk nada apa, mayor apa minor? Nada mayor. Mayor. Ya, kenapa mayor? Karena dinyanyikan dengan semangat. Ya, itu muatan pelajaran SBDP tentang nada. Sudah mempelajari tentang proses pencernaan makanan melalui video dan lagu. Juga barusan kita mempelajari tentang organ pencernaan manusia beserta fungsinya, ya, serta fungsinya. Nah, sekarang Bapak minta kepada kalian tugasnya yaitu masing-masing coba menggambarkan organ pencernaan ya masing-masing atau boleh digabung. Nanti setelah itu kalian tampilkan kepada teman-temannya untuk diceritakan berdasarkan tadi penjelasan dari Bapak dan juga apa yang sudah Bapak tampilkan. Oke? Itu ya. Bapak, apa aja yang harus digambar? Satu. Organ pencernaan apa? Mulut. Yang kedua, lambung. 4, Besar. anus ya. Bapak beri waktu 5 menit mulai sekarang, boleh digambar beserta fungsinya ya. Nanti kalian bacakan kepada teman-temannya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Iya, fungsinya juga sekalian. ya Pak, bentar dulu Pak ya. Ya, ditunggu gambar dengan baik, dengan rapi supaya kelihatan sama teman-temannya nanti. Oke, cukup ya. Sudah selesai semuanya? Belum Pak, tinggal gambar lambung Pak. Ya, 1 menit lagi Bapak waktu. Udah Pak. Udah ya. Ya, yang belum boleh nanti dilanjutkan nanti. Sekarang setelah kalian menggambar, minta coba yang bersedia untuk menceritakan saja organ pencernaan beserta fungsinya. Boleh masih 3 bagian dulu, mulai dari mulut, kerongkongan, dan lambung. Sambil ditunjukkan fungsinya. Sambil ditunjuk. Ya. Siapa Habibi yang gambarnya itu? Boleh? Habibi kayaknya. Ini adalah mulut. Fungsi mulut adalah untuk menghancurkan makanan. Nah, mulut menghancurkan makanan. Dibantu apa di mulut Habibi? Dibantu dengan kerongkongan. Bukan. Mulut ada apa?
Ada apa di mulut? Ada Ada gigi untuk menghancurkan makanannya. Oke, pertama organ pencernaan gigi, mulut. Yang kedua apa, Bibi? Coba ditunjukkan gambarnya. Yang kedua adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan itu apa, Habibi? Kerongkongan adalah gunanya untuk makanan dan minuman akan melewati kerongkongan. Kemana? Berfungsi juga untuk menyalurkan makanan dan minuman akan masuk ke dalam lambung. Oke, yang ketiga apa, Bibi? Yang ketiga adalah lambung. Apa itu lambung? Lambung berfungsi untuk memecah makanan menjadi partikel kecil. Lambung bergerak secara refleks dan mencampur makanan asam dan enzim. Usus halus berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Oke, itu usus halus. Kalau usus besar apa, Jihan? Usus besar memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pencernaan manusia, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencukupi penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Oh, itu lengkapnya ya. Tadi Bapak tulis singkat, Jihan tulis lebih lengkap lagi. Yang terakhir apa, Jihan? Yang keenam apa tadi? Anus. Apa anus itu? Tempat pembuangan sisa-sisa. Tempat pembuangan sisa kotoran. Sisa-sisa makanan yang berupa kotoran. Ya, nggak apa-apa. Oke, coba tadi yang masih belum. Wildan mau Wildan? Iya, Pak. Ya, boleh Wildan deh, nggak apa-apa deh. Lanjutin Wildan tadi, Alif sampai mana? Fungsi, Pak. Iya. Coba temannya boleh bantu fungsinya usus halus apa tadi? Fungsi usus halus adalah tempat penyerapan kembali kandungan air dan tempat menyimpan zat sisa makanan. Iya, terima kasih Arul. Ya, yang kelima apa Wildan? Wildan sinyal nih kayaknya nih. Yang kelima apa tadi? Tempat penyerapan kembali kandungan air dan tempat menyimpan. Iya, terima kasih Hana. Tadi usus halus usus besar. Oke, mungkin untuk hari ini itu dulu. Itu saja materi yang Bapak sampaikan. Ya, Bapak. Ya. Pak, gangguan-gangguannya dari sistem pencernaan ada nggak, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, gangguan-gangguannya nanti akan kita bahas dengan bagaimana supaya kita menjaga organ pencernaan. Tapi untuk saat ini kita belajar hanya tentang bagian fungsi dan prosesnya. Ya. Dan nanti di kesempatan berikutnya kita akan pelajari ya. Tapi yang paling penting Bapak berpesan ya. Bapak berpesan setelah mempelajari materi ini kalian bisa lebih tahu bagian-bagiannya, lebih baik urut ya, supaya tidak bingung. Urut mulai dari mulut dan sebagainya. Dan prosesnya memang agak sulit, tapi untuk membantu kalian Bapak jangan lagu yang tadi di awal kalian sudah nyanyikan. Itu ya untuk hari ini. Ya, mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini ada kekeliruan, perkataan atau perbuatan, Bapak mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini boleh dipimpin oleh siapa yang tadi ya yang belum ya? Coba Natali, coba kita pamitan. Natali, semuanya perhatikan. Dimulai. Bacaan.
Ya, terima kasih Narali. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Harap